Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini gua mau nyobain lagi long trainer. Asli dah, sumpah ini enak banget. Gua habis singkat gigi. Asli enak, enak banget. Seperti biasa pakai ini ya. Nah, ini tuh ya penjepit hidung buat renang gitu. Oke guys kan. Nih, dari tiga. Gue pengen lari. Aduh, bangunnya telat mulu coba. Bismillah. Oke, gak ada ide paling ya boleh sih ide bapak ya bawa ya ya oke kalau juga susah coy. Oke guys ya 5 menit. Oke, bismillah.
Duh, kuat sih kuat, cuman sakit. Asli dah, lumayan sakit ini. Kejepit gitu, sakit. Oke, ini day ketiga ya menggunakan lung trainer. Yang gue rasakan ya biasa aja sih, tapi nggak tahu pas gue lari itu belum gue rasakan. Insya Allah gue pengen lari. Gak jadi mulu cuy, asli dah, gak tahu kenapa gitu, gak jadi mulu gitu. Bukan gak tahu kenapa ya, tidurnya malam terus tuh yang pertama. Yang kedua ya bangunnya siang gitu, jadi itulah. Ini jangan lupa dicuci ya, biar apa, biar steril. Oke, terus apa lagi ya, oh ya, duh, gue kan tadi main TikTok ya. Cerita tuh, gue hampir relapse coy, asli dah. Gue hampir ngulang lagi, hampir menonton lagi gitu ya. Kenapa gue hampir, jadi gini ceritanya, gue kan eh, main TikTok, bukan main TikTok ya, lihat TikTok gitu ya, lihat TikTok, scroll scroll, pas di live streaming gitu ya, kata gue ini live apaan gitu ya, cuman ngobrol-ngobrol doang, kok view-nya gede gitu. Itu gue lihat view-nya itu ya sekitar tiga ribu, bahkan sampai 4.000 sih view-nya, itu lumayan banyak itu. Dan yang yang komen itu gas gas gas, kata gue ini apaan ini cie, gas gas. Gue simak lah, gue simak set di, terus dari si hostnya itu kan, si hostnya itu cewek ya, gue nyimak ya, kamu itu harus kalian itu harus download aplikasi ini gitu. Gue download lah aplikasinya set, terus disuruh nge-live gitu ya, bukan disuruh nge-live sih, disuruh ngeliatin live dia gitu. Banyak yang bilang oh kita gue kepapalan nonton bentar mah, kan dia ngasih waktu gitu ya, kalau gratisan ya 5 menit gitu, ngasih waktu set, ngasih waktu 5 menit, gak apa-apa lah nonton bentar mah. Gue coba tonton doang ya, untungnya dia nggak masih pakai baju celana doang sih, untungnya pakai itu. Gue hampir relapse untungnya. Untungnya nih banyak yang kecewa berat gitu ya. Tapi kalau gue sih bahagia sih, bahagianya ya gue nggak relapse gitu lah, nggak ngulang dari awal lagi gitu. Terus banyak yang bilang gas 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 kan gue udah pindah ke, kan salah di TikTok nih, pindah ke aplikasi itu gitu yang disarankan sama hostnya gitu. Banyak yang bilang gas 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 gas, gas. Pas hampir mendekati gitu, wah ini mah udah 5 menit gitu, ngobrol-ngobrol doang ini mah set. Dia itu ngobrol-ngobrol gitu lah, ngobrol-ngobrol kayak gitu lah. Udah 5 menit set, dia end stream, terus dia nge-live lagi. Tapi dari live streaming itu harus bayar sekitar ya 500.000 coy. What the hell, 500.000, gila, gila itu gue ternyata dosa itu ya mahal gitu ya, mahalnya ya bayar gitu, mahal gitu. Misalnya mabuk kan itu bayar ya semuanya, kalau pengen masuk neraka itu ya semuanya bayar sih. Beda kalau eh, pengen masuk surga ya semuanya gratis, gratis, literally benar-benar gratis banget itu. Cuman ya kitanya harus inisiatif, kitanya harus benar-benar mau, apakah mau atau enggak gitu. Misalkan sholat itu gratis, terus wudhu gratis, terus baca Quran gratis, terus apa lagi nih, eh banyak lah, misalnya zikir gratis juga lah. Ini maksiat bayar. Untungnya gue hampir hampir banget relapse coy, asli dah. Ya Allah, berdiri sudah dosamu ya Allah. Ya gitulah, gue
dari kemarin pengen lari taunya bangun siang terus itu. Gue pengennya jam 9 tidurnya, tapi susah cuy. Pengen jam 9 terus sebelum tidur itu ya baca surat Al-Mulk dulu gitu, kayak gua dulu gitu, kayak gua zaman zaman waktu sekolah SMK gitu. Gua kalau waktu SMK gua, kalau lo pengen tahu nih ya, itu walaupun gua masih kecanduan gitu, masih kecanduan PMO, dan pernah pernah berhenti berapa bulan itu ya, pernah berhenti sekitar 5 atau 6 bulan kalau nggak salah. Itu benar-benar enak banget, segar, dan rasanya itu ngemplong gitulah. Dan gue relapse lagi, gak tau, gue lupa lagi relapse nya gara-gara apa gitu. Kalau nggak salah sih gara-gara penasaran gitu ya, gara-gara penasaran. Gue lihat YouTube set, gitu-gitu lah kayak gitu. Gue lihat ya udah relapse sampai ke ditunya. Nah pas waktu sekolah gue suka jikir gitu pas diangkot ya, pas pas mau ke sekolah gitu, suka jikir sholawat kayak gitulah. Nah sebelum tidur juga gue biasanya suka baca surat Al-Mulk gitu, dan tidurnya juga teratur gitu jam 9 gitu. Kalau sekarang ya jam 1 jam 2, gila gitu. Sekarang juga mau tidur nih ya, mau tidur mau istirahat. Insya Allah ini mah ya, besok gue mau lari. Ya gitulah, semoga gue nggak relapse lagi, nggak ngelakuin hal yang konyol atau bodoh gitulah, yang merusak pikiran dan otak kalian gitu ya, otak gue juga gitu, dan merusak perilaku juga gitu ya, kayak gitu ya. Terus gue tadi hampir banget, ya Allah, hampir banget. Coba kalau gue bener-bener gak di prank, udah sih itu gue relapse nonton lagi kayak gitu. Untungnya gue di prank ya, walaupun walaupun yang lain banyak yang kecewa. Itu yang nonton buset dah, yang nonton pas pindah ke aplikasinya itu ya sekitar 3.000 lebih cuy. Gila, gila, itu gila banget tuh. Dia tekniknya itu ya, si perempuan ini tekniknya itu kan promosi di TikTok gitu, promosi gini gini, ayo download gini 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 set. Gue download, coba download set, wah ini mencurigakan nih, kayak kata gue. Download set, gue cari akunnya dia set, pas gitu tek, wah emang gak beres nih. Untungnya gue di prank gitu ya. Kalau gak di prank ya udah nonton. Kalau misal bayar gitu ya, bayar buat apa coba? 500k, 500k cuy, 500k. Kalau gue sih mending buat apa ya, sepatu gitu ya, yang hal-hal yang bermanfaat gitu. Gue juga pengen beli sampo tuh, pengen beli sampo asli. Bukan pengen beli sampo ya, udah beli sampo sih, sekitar ada diskon lah. Tadi gue lihat di TikTok, wah diskon nih 36.000 gue dapatnya, 36.000. Gue lupa lagi nama mereknya, 36.000. Dan itu dikasih 3 ada. Yang pertama sampo, yang kedua itu buat cetokan gitulah. Bukan cetokan sih namanya tuh, merapikan rambut gitulah, tapi khusus cetokan gitu. Tapi gue gak punya cetokannya gitu. Terus yang ketiga itu dapat pewangi rambut gitu. Gue lupa namanya sih asli dah. Soalnya gue kalau beli ya udah beli aja gitu, nggak mikirin merek atau apa gitu. Yang penting terjamin dan ratingnya juga bagus gitu. Dan dari komentar-komentar yang udah belinya juga pada positif, ya udah beli gitu ya. Gue sih kedepannya pengen apa ya, pengen gak mau relapse lagi cuy, asli dah, asli. Gue hampir cuy, asli hampir, ya Allah. Kalau gue relapse, aduh, ya sudahlah. Gagal ini channel. Ini jujur ya, jujur jujuran, gue belum ngelakuin itu lagi,
belum, cuman hampir ya, hampir. Yang gue rasain, wah udah sih mending skip skip aja lah kayak gitu mah. Tuh, ya Allah, kayak gitu aja lah. 16 menit. Apa lagi ya, udahlah segitu aja ya. Semoga gue bisa apa ya, apa, ngasih kuning cing gue pakai unsmell gitulah, asmel asmel gitu. Ini bolong lagi. eh nah gigi gue ngangkang gini coy. Tek, ini nggak tahu kenapa nih, harusnya sejajar ya, lurus, ini bolong dikit padahal nggak ompong. Kecil sebelah atau ya gitulah. Dan gue juga pengen konsisten gitu, workout, terus reset day, terus lari. Lari ya palingan seminggu sekali gitu. Bang kenapa lari ya seminggu sekali gitu, kalau 2 atau 3 kali seminggu gitu ya gue itu ektomor gitu. Ektomor ya, ektomor itu ya bisa dibilang cepat banget yang namanya itu kurus gitu, dan gak bisa gemuk-gemuk. Lu mau makan berapa mangkok gitu ya, nasi berapa mangkok gitu, terus mau makan apapun juga lu gak bisa gemuk-gemuk cuy kalau ektomor mah. Ektopor atau ektomor pokoknya yang kecil gini nih tuh. Pokoknya ciri-ciri ektomor itu kayak gimana bang? Nah, bukan masalah kurus atau enggaknya gitu. Ini kan jari nih, jari tengah, terus ini jempol, lu giniin aja nih, set, bentar gak kelihatan, nah set. Nah kalau lebih gak kelihatan nah ini gua kan lebih nih, nah lebih, nah itu disebutnya ektomor. Tapi kalau misalkan lu gini set, nah itu mendomor gitu. Tapi kalau gini, nah melebihi berarti itu endomor. Endomor apa lupa lagi lah, itulah pokoknya. Jadi gue pernah lari sebelum ditimbang ya, itu sekitar 49 49 kilo. Tadi gue timbang ya 49 nih. Gak tahu kalau gue jadi besok lari nih, pasti biasanya suka turun gitu. Gue pernah pas kemarinnya, misalnya kemarin nih timbang sekitar 48 kilo, nah besoknya gue lari set, ternyata malah turun jadi 48 kilo. Aduh gila, itu susah banget asli dah. Gue pengen, nah itu ya seimbang gitu. Gitulah, ini udah 19 menit, bahas apa lagi ya. Jadi kalau ektomor itu ya lu enaknya itu ya lu bisa makan apapun juga nggak bakal gemuk cuy, nggak bakal gemuk gitu kalau ektomor. Tapi kalau masalah naikin berat badan itu susah banget gitu. Mending daripada makan banyak, misalkan nggak apa ya, kurang sehat gitu ya, misalkan banyak gula, terus minuman-minuman manis gitu. Nah gue minuman manis udah berhenti ya, bukan berhenti sih, bisa dibilang udah benar-benar kurang cuy. Udah benar-benar kurang, tapi benar-benar jarang gue minum. Palingan minum air putih aja cuy. Jadi kalau gue ada hasrat minum es teh manis gitu ya, gue biasanya sih ngelakuinnya itu ya pakai air dingin gitu, asli nikmat banget. Kan ini dingin, ini udah nggak dingin lagi sih. Di sini jam 11, jam 11 lebih, gitulah. Gue sih pengennya itu ya buat channel ini ya, buat yang pertama nih, tujuan gue buat channel ini buat kenang-kenangan. Terus yang kedua buat lihat perkembangan gue dan proses gue gitu. Jadi orang lain itu bisa melihat gue gitu. Tapi walaupun juga malu sih, malu asli ya lihat prosesnya gitu. Jadi misalkan ada orang badat bagus set, bagus nih, itu ya
cuman lu itu lihatnya itu ya cuman apa ya, cuman yang udah jadinya doang. Coba, wah ini udah jadi nih, wah bagus keren banget ya, lu aja nge-gym gitu atau nge-workout atau olahraga gitu, keren banget. Padahal di balik itu semua pasti ada perjuangan dan prosesnya itu ya bisa dibilang nggak instan gitu. Ada yang karena kesulitan ekonomi gitu, terus kesulitan tempat kayak gua, ekonomi gua kayak gitulah. Terus karena misalkan sibuk gitu nggak bisa ngeluangin waktu sebentar buat olahraga gitu, itu prosesnya bener-bener susah lah kayak gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu ya gue pengen inspirasi, misalkan wah gue dulu itu ya perjuangannya itu kayak gini ya, aduh susah, sekarang udah kayak gini alhamdulillah misalkan ya, ya semoga aja bisa sukses gitu. Jadi gue kalau misalnya nih ya, kalau gue bisa ya, bukan insya Allah deh, gak janji tapi insya Allah gue tepatin gitu ya. Tapi ini gue nggak janji gitu, gak janji tapi insya Allah gue usahain untuk menepatinya gitu. Jadinya kalau gue sukses gitu, gue bakal ngebahagiain orang tua itu udah pasti itu. Yang kedua, gue pengen eh, memberi sesuatu gitu ya, sesuatu ke guru ngaji gue gitu. Guru ngaji gue itu ya bisa dibilang baik banget gitu, baik, dan ngajinya pun enak banget gitu. Dan sekarang gue sebenarnya sih gue itu pengen ngaji gitu, kan gue umur 21 tahun nih, gue itu masih pengen ngaji sama guru gue gitu. Cuman masalahnya itu di tempat gue itu baru daknya ya, teman-teman gue yang seumuran itu pada nggak mau cuy, pada nggak mau ngaji gitu. Jadi palingan bocil unggul aja, masa iya gue yang tua cuy, aduh. Dan bocilnya pun susah diatur asli dah, gue atur sini susah diatur. Kalau gue main tangan atau kasarin gitu takutnya pundung gitu, ntar nggak ngaji lagi, atau enggak ya bilang ke orang tuanya, wih kamu ya marahin anak saya nanti. Di susah gitu. Zaman sekarang mah beda zaman dulu. Kalau zaman dulu nih gue nyebut kasar juga misalkan anjing, nah itu yang ada guru gue ngelempar penghapus, tau lah penghapus atau kapur ya, plok, aduh sakitnya minta ampun. Terus kalau misalkan rambutnya panjang nih, ini kan udah dicukur, diginiin cuy. Nah kalau kayak gini misalkan udah dicukur, dijewer juga tuh, gara-gara apa, gara-gara nggak pakai kope peci, gara-gara nggak pakai peci gitu. Apakah gue bilang ke ortu? Enggak. Kalau misalkan gue bilang ke ortu, misalkan ke orang tua, mah gini 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 misalkan, yang ada gue malah dimarahin lagi cok, kalau orang tua zaman dulu gitu. Jadi perbuatan yang gue salah itu misalnya emang benar-benar salah kan gue, jadi malah dimarahin gitu. Tapi kalau zaman sekarang itu malah sebaliknya, malah ngebela gitu. Temen salah pun temen salah, anak salah pun malah dibela, udah jelas-jelas salah tapi dibela. Itu pendidikannya bisa dibilang kurang sih, kayak gitulah. Ini udah 20 menit. Oke segitu aja ya, terima kasih, semoga gue bisa konsisten tuh. Badan gue masih segini aja cuy, bukan segini aja sih, masih segini lah, kayak gitulah. Kacau 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 apa lagi ya, ya udah segitu aja. Gue pengen lari, ini udah jam 11, gue pengen istirahat dulu, pengen cuci ini dulu. Gue sih nanti bakal gue kedepannya gue bakal eksperimen, insya Allah ini mah insya Allah bakal eksperimen ngelakuin sholat tahajud, sholat duha. Gue masih kurang, bener jujur masih kurang, dosa gue masih banyak. Semoga gue masih diberi kesempatan untuk bertobat, masih diberi
umur panjang gitu dan diberi kesehatan gitu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amin ya Allah. Apalagi ya udahlah, jadi malah bablas gini cuy. Pakai gua sih kalau apa ya, kalau ngobrol sama kamera gitu malah terusan coy asli. Awal-awal sih yang gua rasain itu malu, tau lah, malu, introvert gitu. Introvert ya gitulah, malu, gugup gitu. Tapi kalau udah dari 14 nih malah enjoy gitu ya. Tapi kalau misalkan ini tiba-tiba rame, wah udah, gua gua malu, ini bocil apaan gitu. Bisa bang lu jelek banget, ya udah gue terima aja, nggak apa-apa, emang jelek gue. Tapi gue pengen berusaha menjadi lebih baik dari sebelumnya, bukan menjadi lebih baik dari orang lain, bukan gitu. Intinya mah ya tetap rendah diri coy. Oke, lu misalkan punya ilmu, punya harta, punya apapun segalanya, lu harus tetap rendah diri. Jadi rendah diri itu ya luar biasanya gitu, luar biasa asli. Rendah diri, dan banyak yang mengkagumi lu gitu kalau lu benar-benar rendah diri gitu. Ya udah segitu aja, sekian dari saya, semoga saya bisa sukses ya Allah, amin. Ini belum dapat pekerjaan, nggak apa-apa lah ya, semoga aja bisa dapat pekerjaan yang halal gitu. Gue juga sih dulu pernah dapat pekerjaan gitu ya di pabrik susu gitu. Nah gue kan di bagian packing. Jadi gini ceritanya, kenapa gue bisa keluar gitu. Di bagian packing itu gue shiftnya itu shift sore sampai jam 1 gitu kalau gak salah sih, sampai malam banget lah, sampai subuh 1 atau 2 lah, antara itulah. Gue kan ini pas maghrib nih, pasan adzan maghrib gitu ya, packing susu, set adzan kan. eh ke karyawannya, mau izin sholat dulu, sholat maghrib bentar. Jangan gitu, jangan gitu. Mending kodo aja gitu sholatnya. Kata gue kodo. Kan kodo itu ya misalkan musafir gitu ya, orang-orang yang misalkan lagi eh, mem- apa, perjalanan jauh lah, orang-orang lagi yang perjalanan jauh misalkan kemana gitu ya. Nah itu bisa gitu di kodo gitu, atau enggak di apa ya namanya itu, lupa lagi asli dah, di kosor gitu, kosor kayak gitu bisa. Nah ini lumayan deket gitu, bukan lumayan deket sih, masih sekota gitu, dan gak nyampe berapa kilo itu ya, sekitar 30 atau 40 kiloan gitu, gak nyampe 80 kilo lebih, enggak gitu. Nah gue izin set, pengen suatu, jangan ya, kodo aja gitu. Aduh kodo kata gue, ya udahlah kodo, cuman isya doang gue sholatnya tuh. Kacau sih, jadi gue di situ ya keluar gitu. Gue kenapa keluar gitu, karena kata orang tua gue ya, kalau lu misalkan kerja terus nggak sholat gitu, kalau gue kerja terus nggak sholat itu, orang tua gue itu nggak ridho cuy. Jadi ya mau gimana lagi, ya gue keluar gitu. Tapi kalau seandainya nih, kalau seandainya gue masih bisa diizinkan sholat gitu ya, pasti ya gue tetap lanjut, tetap masih kerja coy. Asli itu kecewa banget coy, asli. Gue sih pengennya itu dapat pekerjaan itu ya, intinya mah bisa sholat doang sih, udah gitu doang sih. Intinya mah bisa sholat itu udah cukup. Palingan pasti dikasih istirahat lah, harusnya gitu. Istirahat di waktu-waktu sholat misalkan 30 menit gitu, 30 menit misalnya istirahat, kan bisa buat sholat, bisa buat makan juga gitu, buat isi energi gitu. Ya semoga aja gue kalau udah dapat kerja sih, semoga aja gue bisa ngelakuin yang namanya itu workout, terus lari juga pengen bisa sih. Semoga aja
gue bisa dapat pekerjaan yang gue inginkan gitu. Yang gue inginkan itu ya bisa sholat doang sih, bisa sholat. Kalau bisa, kalau ini mah kalau lebih nih bisa bisa dibilang apa ya, bisa olahraga lah, gue bisa nyempatin olahraga gitu. Jadi nggak terlalu berat banget lah pekerjaannya, misalkan 12 jam, itu kan berat kan. Ya gitu aja sih, udah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.